Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan mengadakan video conference untuk materi pengantar manajemen dengan judul Membangun Resiliensi Bisnis Pasca Pandemi Covid dengan Penerapan Strategi Korporasi. Nah, pada malam hari ini kami mengangkat studi kasus pada perusahaan online yaitu Beribenka, merupakan salah satu pionir juga di online, fashion, dan kita akan membahas tentang company profile dari Benka terlebih dahulu melalui tampilan video berikut ini. Jadi nanti, kami dari tim juga akan membedah strategi marketingnya juga. Tapi sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan tim kita, yaitu ada Kak Eva Tambunan, kemudian ada Safna Anbia, dan satu lagi adalah dari Kak Dewi juga ya, tapi beliaunya belum sempat bisa hadir malam ini, dan juga terakhir adalah moderator yaitu saya sendiri. Nah, nanti untuk bagian-bagiannya akan saya sampaikan, tetapi sebelumnya kita mulai dulu untuk melihat company profile dari Beribenka. Ekspresikan gayamu dengan koleksi dari berrybenka.com, situs belanja fashion online terbaik di Indonesia. Dari baju kerja, hangout, casual, aksesoris, tas, hingga sepatu tersedia lengkap untuk Anda. Hanya dengan satu klik. Cepat, mudah, dan aman. Tersedia juga pilihan bayar di tempat, serta gratis pengiriman ke seluruh Indonesia. berrybenka.com. Fashion is just a click away. Nah, itu tadi video dari, company profile Beribenka. Dan pada malam hari ini kita akan memaparkan untuk, strategi bisnisnya, tapi sebelum kita memaparkan strategi bisnis, kita harus mengetahui dulu, apa sih yang membuat kami akhirnya mengangkat studi kasus ini, yaitu dari latar belakangnya, kemudian rumusan masalahnya, dan juga tujuannya dari kami mengangkat, penulisan makalah ini. Yang nanti kita juga akan jabarkan untuk analisisnya, kemudian strategi bisnisnya, dan juga branding dari strategi marketingnya. Oke, pertama nanti harusnya tuh, ada Kak Dewi ya, tapi mohon maaf beliaunya belum bisa hadir pada malam hari ini. Jadi, saya menggantikan posisi beliau untuk bisa mempresentasikan latar belakang. Nah ini, untuk latar belakangnya, mengapa kami harus mengangkat studi kasus ini, sebetulnya karena di tahun lalu kan kita setelah pasca pandemi Covid itu, baru saja selesai, kita kan harus membutuhkan namanya turnover untuk aset dan juga arus kas. Nah, bagi perusahaan Beribenka yang kebetulan juga perusahaan online, ini kan sangat tepat sebetulnya untuk bisa mengekspansikan usahanya. Jadi strategi resiliensi atau strategi bertahannya Beribenka adalah dengan dia mulai mengupdate untuk, koleksi fashionnya, kemudian koleksi aksesorisnya dan segala macamnya, juga memperluas untuk spektrum dari si customer tersebut. Kemudian yang kedua, latar belakang dari kami memilih adalah karena di posisi kondisi pandemik itu sendiri, banyak masyarakat yang mulai mengakses beberapa situs belanja online, e-commerce ya, contohnya juga kita tahulah beberapa e-commerce besar, sehingga Beribenka sendiri mulai memanfaatkan otomasi untuk artificial intelligence untuk memudahkan beradaptasi bisnis, sehingga beberapa database-nya mereka bisa mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Nah, salah satunya adalah dengan penerapan dari SEO. Nanti akan dijelaskan untuk, di bagian strategi korporasi. Kemudian dengan proses resiliensi tersebut, Beribenka mulai bisa memanfaatkan juga AI sehingga, Beribenka sendiri dapat memenuhi ekspektasi dari customer. Contohnya adalah mereka mulai mengembangkan potensi resource dari si, sumber daya manusianya, sehingga mereka bisa lebih mudah untuk work engagement dengan workplaces-nya, seperti itu. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu adalah komponen apa saja yang terlibat di dalam perencanaan strategisnya. Kemudian bagaimana penerapan dari
strategi korporasi nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan kita, kemudian siapa saja pihak yang akan terlibat dalam proses aliansi strategis. Tujuan dari pemaparan, pada malam hari ini adalah kita akan melihat hubungan secara linier pada perencanaan strategis antar komponen tersebut yang tadi saya jelaskan, kemudian kita juga melihat dummy portfolio resiko bisnis. Jadi kita akan melihat apakah beberapa, engagement dari high potential sistem informasi tersebut bisa diterapkan pada perusahaan BRI Benka. Kemudian yang nomor 3 adalah kita memaksimalkan resource tadi untuk work engagement atau loyalitas dari customer loyalitas dari sumber daya tersebut, apakah mereka bisa lebih, prefers untuk, high potensialnya mereka sendiri di workplaces-nya. Kemudian untuk manfaat penulisannya adalah diharapkan untuk penulis selanjutnya itu bisa membantu untuk penelitian bagi indikator-indikator yang nantinya bisa dikembangkan. Contohnya adalah, aliansi strategis yang akan digunakan pada saat melihat potensi ekspansi, seperti itu. Kemudian bagi profesi risk management dan corporate strategic planning di perusahaan BRI Benka sendiri adalah lebih memudahkan untuk portfolio analisis resiko. Nah, untuk selanjutnya kita akan, memberikan waktu dan juga kesempatannya kepada saudara Safna, Teh Safna, boleh dibantu untuk slide, yaitu beliaunya akan memaparkan pilar strategi korporasi dan juga konsep rencana serta manajemen strategi. Kemudian untuk berikutnya nanti akan dipaparkan oleh rekan kita, Kak Eva. Halo Kak Eva, selamat malam. Nanti Kak Eva juga akan memaparkan tentang aplikasi strategi korporasi dan yang terakhir adalah di bagian saya sendiri, yaitu di bagian strategi untuk membedah, marketing dan juga membedah branding dari produk si BRI Benka. Oke, untuk yang pilar strategi korporasi, kita memberikan waktunya kepada Teh Safna. Silahkan Teh. Halo, suara saya sudah terdengar? Iya, sudah. Oke, terima kasih Kak Vivi untuk kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai pilar strategi korporasi terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada definisi dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini ialah proses untuk menerjemahkan suatu visi, misi, tujuan, dan juga strategi suatu perusahaan untuk mencapai sasaran strategi yang komprehensif dan koheren, sehingga dapat memiliki competitive advantage dibanding kompetitornya. Lalu untuk moto, visi, dan misi sendiri ialah visi biasanya disusun untuk jangka waktu yang lebih panjang daripada misi, yaitu di kisaran 3-10 tahun, dan menurut Wibisono, hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi itu ialah jangka waktu dan resource yang nantinya akan digunakan dalam perusahaan tersebut. Lalu saya di sini akan memberikan satu contoh visi dari satu perusahaan BRI Benka, yaitu Pioneer Style Brand Fashion Online dengan 1.000 merek lokal dan internasional terbaik, just click away. Nah, itu adalah satu visi dari perusahaan BRI Benka. Dan definisi dari misi sendiri ialah penetapan sasaran dan tujuan suatu perusahaan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jangka waktu pendek ini biasanya kisaran di 1-3 tahun saja dan bersifat customer oriented. Nah, lalu di sini mungkin saya akan sedikit memberikan contoh mulai dari moto, visi, misi, dan tujuan serta penilaian perusahaan ini. Nah, untuk moto dari BRI Benka ini ialah solusi style fashion di segala suasana. Lalu visi dari perusahaan ini ialah Pioneer Style Brand Fashion Online dengan 1.000 merek lokal dan internasional, just click away.
Nah, lalu misi perusahaan ini ialah meningkatkan pelayanan yang berbelanja secara online dengan nyaman dan menyenangkan, lalu menawarkan shopping deal setiap harinya dan promo di berbagai macam brand, dan juga Berry BNK melakukan pengiriman gratis dan pengembalian produk selama 14 hari setelah barang diterima, dan customer juga dapat melakukan pembayaran secara COD atau cash on delivery. Lalu untuk tujuan perusahaan Berry BNK ini sendiri ialah untuk memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat dengan menyediakan pengalaman berbelanja secara online, berbagai macam produk fashion dengan harga yang terjangkau, juga menghasilkan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing Berry BNK ini, dan juga untuk kesejahteraan. Lalu untuk nilai-nilai yang dijunjung oleh perusahaan Berry BNK ini yaitu nilai integritas, inovasi, semangat yang tinggi, lalu kerjasama dalam tim yang kuat. Lalu untuk materi yang kedua ialah mengenai konsep, rencana, dan manajemen strategi. Nah, untuk definisi dari perencanaan strategis menurut Bladstein ialah mencapai maksimal return yang kompetitif dengan mengintegrasikan area fungsional organisasi melalui fasilitas komunikasi di seluruh level manajerial. Lalu definisi dari rencana strategis dan manajemen strategi sendiri, rencana strategis yaitu penyajian dokumentasi dari tujuan organisasi tersebut dan aksi apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta indikator kritis lain apa yang dibangun selama proses perencanaannya. Lalu untuk manajemen strategi sendiri adalah sekumpulan proses sistematis dari organisasi tersebut dengan pengkoordinasian antara sumber daya dengan visi, misi, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Nah, lalu saya di sini akan memaparkan juga mengenai komponen utama dalam perencanaan strategi, ialah komponen utamanya itu diantaranya ada misi dan goals dari suatu perusahaan itu yang perlu diwujudkan dengan strategi. Nah, strategi ini step pertama itu perusahaan harus tahu analisis eksternal dari usahanya, yaitu opportunities-nya apa dan risk-nya juga apa. Lalu dari segi internalnya sendiri, suatu perusahaan pun harus tahu bagaimana strength dan weakness dari perusahaannya. Dan itu biasa kita sebut dengan analisis SWOT. Setelah step itu selesai, lalu akan masuk ke functional level strategi, business level strategi, global strategi, dan juga corporate level strategi. Nah, setelah itu barulah masuk ke strategi implementasi untuk mewujudkan misi dan goals perusahaan yang telah dibangun sejak awal. Dan untuk poin keempat, definisi detail dari analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, di sini dari teori yang telah dikembangkan oleh Albert Humphrey tahun 1970-an menurut analisis Philip Kotler dan Gary Armstrong pada tahun 2008, SWOT ini ialah evaluasi terhadap suatu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Nah, identifikasi faktor eksternal dan internalnya itu bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Dan saya akan memberi contoh analisis mereka menjual brand fashion casual yang up to date baik untuk pria, wanita secara online dengan harga yang kompetitif dengan kompetitor lain. Lalu Berry BNK juga menjualnya secara online yang bisa dipesan dari berbagai macam e-commerce. Lalu Berry BNK juga menyediakan kontak center pada websitenya, dan juga Berry BNK memfasilitasi pengiriman gratis dan
retur selama 14 hari sejak barang diterima. Lalu untuk kelemahan dari Berry BNK-nya sendiri ialah Berry BNK tidak dapat mengontrol kualitas bahan brand-brand lain kecuali brand-nya sendiri. Lalu kapasitas RAM dari website-nya Berry BNK itu harus yang cukup besar untuk menampilkan seluruh produk Berry BNK-nya. Nah, lalu untuk faktor eksternalnya sendiri, contohnya dari segi peluang, Berry BNK akan menentukan lokasi toko dari setiap cabangnya dengan strategis, contohnya di pusat perkantoran dan perbelanjaan di beberapa kota di Indonesia dan juga di kawasan Asia Pasifik. Dan untuk ancamannya, Berry BNK terancam karena adanya perubahan daya beli masyarakat akibat perekonomian yang nantinya tidak stabil, ataupun Berry BNK terancam dari segi kebijakan harga bahan baku produksi yang cenderung naik ataupun turun, sehingga berpengaruh pada harga penjualan yang akhirnya menggerus ke EBITDA. Nah, itu adalah contoh dari analisis SWOT sendiri. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Eva. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Saudara Safna. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang aplikasi strategi korporasi. Itu di situ kita akan membahas tentang reorientasi bisnis melalui diversifikasi maupun aliansi strategis, dan juga aspek-aspek pada strategi korporasi melalui sosialisasi dan juga peningkatan utilitas melalui transformasi digital. Nah, untuk selanjutnya waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Kak Eva. Monggo Kak Eva, silahkan. Terima kasih, Vi. Ya. Untuk selanjutnya pemaparannya, ini kita lanjutkan untuk yang aplikasi strategi korporasi, yaitu aspek apa aja yang di dalam strategi korporasi yang tepat untuk diterapkan ketika pandemi. Kita tahu ketika pandemi kita itu harus mengikuti aturan sesuai dengan standar protokol kesehatan pada industri usaha, seperti halnya penerapan pola hidup sehat dan hidup bersih atau PHBS. Itu berlaku juga untuk perilaku produsen atau perilaku usaha ataupun perilaku konsumen. Seperti halnya kita tahu bagaimana pelaku usaha itu untuk tetap menjaga kebersihan tempat usaha dan tempat di mana usaha itu berjalan serta karyawannya juga. Dan bagaimana pelaku usaha itu juga bisa untuk meyakinkan produk-produk yang diperdagangkan itu bisa yakin bisa produknya bersih dan terjamin. Terus selanjutnya pelaku usaha juga itu bisa juga untuk memasang poster atau anjuran cuci tangan dan perilaku hidup sehat. Nah, bagaimana dengan perilaku konsumen? Konsumen juga diharapkan untuk bisa mengikuti penerapan protokol kesehatan, seperti halnya tadi mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pembelian barang dan beraktivitas di dalam usahanya. Bagaimana mereka untuk melakukan transaksi. Terus kedua, bagaimana mereka untuk menjaga jarak dan meminimalisasi kontak fisik dengan produk atau penyedia jasa atau pelaku usaha. Dan bagaimana untuk yang aplikasi strategi korporasi ini itu dimanfaatkan untuk pelaku usaha seperti Berry BNK. Mereka itu menggunakan peningkatan utilitas melalui transformasi digital. Berry BNK sendiri, seperti yang kita tahu, mereka menerapkan sistem berbelanja secara online. Sehingga dengan adanya kondisi pandemi ini justru sangat membantu mereka untuk meningkatkan algoritma dengan cara search berrybnk.com di mesin pencari seperti Google dan e-commerce lainnya. Dan selanjutnya itu bagaimana mereka untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di dalam transformasi digital dan juga untuk memperbaiki competitive advantage. Seperti halnya penggunaan transformasi digital yang terencana dalam jangka panjang bisnis mereka seperti yang dipaparkan di dalam peningkatan utilitas melalui transformasi digital, yang mana pernah dipaparkan oleh Chapman dan Ward
tahun 2003, yaitu 3 sasaran utama adalah yaitu otomasi pengolahan proses informasi untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Kedua, peningkatan efektivitas pengambilan keputusan dengan memberikan banyak referensi informasi. Ketiga, memberikan competitive advantage sebagai arah perubahan gaya berbisnis yang lebih praktis dan affordable. Nah, bagaimana itu kita mengetahui dummy portfolio aplikasi sistem informasi yang dipakai dalam BRI-BNK? Seperti satu, dalam strategi division marketing. Itu dalam high potensinya itu menggunakan KMS atau helpdesk atau MOKA. Itu potensi manfaatnya mereka memanfaatkan peningkatan jumlah spektrum customer dengan pemilihan media promosi secara efektif. Kedua, bagaimana mereka memanfaatkan tersebut penjualan lewat online melalui website dan e-commerce atau shopping deal. Terus bagaimana itu portfolio yang mereka pergunakan itu ICRM, itu seperti memakai Instagram, email, chat, atau sosial media lain untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas jumlah customer. Kedua, bagaimana mereka mempermudah komunikasi dan penyampaian penilaian dari customer. Dan mereka juga memanfaatkan IHRM atau itu untuk meningkatkan potensi high potential Microsoft Dynamics. Dimanfaatkan untuk meningkatkan pengendalian dan kontrol performance karyawan. Kedua, mempermudah pelatihan dan pengembangan skill karyawan dan untuk perhitungan payroll. Dan mereka juga memanfaatkan akurat atau aplikasi software untuk memudahkan perhitungan anggaran dan optimalisasi modal dan memudahkan mereka untuk melakukan laporan keuangan. Terus mereka itu bagaimana mereka melakukan reorientasi bisnis melalui diversifikasi dan aliansi strategis. Menurut Wibowo tahun 2020, diversifikasi itu mereka melakukan pengeseragaman barang atau produk dengan mengurangi resiko pada arus kas atau cash flow. BRI BNK sendiri sudah mulai menggunakan core kompetensi dengan beberapa diversifikasi produk yang dijual. Mereka tidak hanya menjual pakaian, tetapi mereka juga menjual beberapa produk seperti aksesoris, sepatu, jam tangan, dan dengan beragam merek dan ukuran. Selain itu, BRI BNK juga membuka outlet di beberapa pusat perbelanjaan strategis yang memungkinkan mereka untuk membuka peluang bisnis dengan beberapa merek dan kerjasama bisnis to bisnis melalui franchise. Selanjutnya saya serahkan untuk dilanjutkan oleh Vivi. Iya, terima kasih banyak atas pemaparannya dari Saudari Sapna, kemudian dilanjut oleh Kak Eva. Nah, kita lanjutkan kembali. Untuk pemaparan strategi pemasaran produk, nanti akan saya jelaskan juga, dan nanti kita akan mencoba untuk membedah strategi advertising juga, agar kita nanti punya gambaran bagaimana BRI BNK penetrasi pasar ataupun produk development-nya. Oke, yang pertama adalah kita mendefinisikan dulu strategi cost leadership dari teori Porter, bahwa BRI BNK tadi seperti yang dijelaskan Saudari Safna, bahwa lebih mengedepankan untuk low cost carrier atau cost leadership. Jadi masyarakat sendiri dapat mengakses BRI BNK, produk-produknya itu lebih memberikan affordable price dibandingkan kompetitornya. Kemudian cost leadership sendiri juga sudah diterapkan di e-commerce lain juga, tapi khususnya untuk BRI BNK ya pada kasus ini memberikan promosi ataupun shopping deals yang nantinya juga memperluas spektrum dari loyalitas si customer sendiri seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Eva juga. Kemudian strategi pemasaran produk yang kedua adalah penerapan SEO atau juga melalui e-community cyber. Nah, itu biasanya juga menggunakan tagline ya dengan judul tertentu, misalkan untuk promosi seperti itu.
Contohnya, baju-baju yang cocok untuk, session summer. Nah, mereka menggunakan, tagline seperti, Hawaiian, custom atau segala macamnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran sendiri yang dilakukan oleh Berry Benka itu digunakan tadi contohnya di strategi ECRM yang dijelaskan oleh Kak Eva menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, seperti itu. Nah, nanti kita akan menjelaskan berikutnya yaitu ke survei kepuasan pelanggan ya. Nah, ini contohnya, survei kepuasan pelanggan itu harus mencakup yang pertama adalah loyalitas dari pelanggan itu sendiri sudah berapa lama, duration-nya untuk menggunakan produk dari Berrybenka. Apakah dia masih first time ataukah dia sudah mulai sering repetitif untuk pembeliannya. Kemudian data dari kepuasan pelanggan tersebut akan diolah oleh automatic database artificial intelligence agar nantinya bisa dikembangkan untuk preference dari promosi ataupun shopping deals. Tergantung dari beberapa customer mana yang sering menggunakan preference tersebut. Kemudian yang kedua adalah rate services. Nah, ini yang paling penting adalah yang tadi kita kembali ke slide 2.4 ya, ini adalah strategi cost leadership. Nah, di sini strategi cost leadership itu juga masuk kepada rate services, yaitu perbandingan dari harga apakah kompetitif atau affordable juga dengan customer dibandingkan kompetitor lainnya. Kemudian kualitasnya juga reliable atau enggak dengan harganya, seperti itu. Nah, terakhir kita akan simpulkan ya dari penjelasan rekan-rekan tadi, bahwa Berrybenka sendiri itu sudah mulai menerapkan strategi resiliensi melalui diversifikasi usaha dan juga aliansi strategis yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan aliansi modal ataupun franchise. Kemudian diversifikasi ini sendiri nantinya juga diarahkan untuk mengurangi potensi pilot atau nantinya juga akan dialihkan ke arus kas untuk ekspansi usaha. Nah, untuk selanjutnya sarannya adalah penerapan untuk aliansi strategi sendiri, khususnya untuk diversifikasi usaha ya, lebih tepatnya itu adalah vertikal. Nah, ini mungkin saran untuk penulis selanjutnya itu juga bisa dijelaskan untuk hambatan, baik opportunity-nya ataupun threats-nya, bagi penerapannya itu apakah bisa bersaing dengan kompetitor dan juga tetap memiliki daya saing competitive advantage agar nantinya dia tetap sustainable atau tetap bertahan baik dari segala kondisi. Seperti itu. Apalagi ini kan kondisi COVID ya, kemarin pasca COVID itu banyak perusahaan yang akhirnya mereka memilih untuk menutup usahanya, seperti itu. Tetapi untuk Berrybenka malah justru penjualannya semakin naik kan. Nah, oke. Untuk penjelasannya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba Q&A ya. Q&A untuk tadi kita membedah iklan atau kita melihat contoh dari iklannya Berrybenka. Nanti kita akan menganalisis strategi pemasaran dari Berrybenka. Berrybenka offers various brands from our own label, international to indie brands, and rising designer, accessible through multiple devices, desktop and mobile applications for Android and iOS. Berrybenka lets everyone define and express themselves through our mix of classic, basic, and trending fashion items. Berrybenka fashion is just a click away. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan memutar sekali lagi ya untuk advertising-nya dari Berrybenka. Mohon untuk disimak sekali lagi. Berrybenka offers various brands from our own label, international to indie brands, and rising designer, accessible through multiple devices, desktop and mobile applications for Android and iOS. Berrybenka lets everyone define and express themselves through our mix of classic, basic, and trending fashion items.
Berry Benka, fashion is just a click away. Oke, teman-teman. Halo semuanya. Boleh di-unmute? Oke. Nah, ini tadi kan kita sudah melihat contoh dari si ini ya, apa namanya, Berry Benka. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri mungkin ada referensi dari strategi Berry Benka ini, apa sih yang menjadi kelemahannya atau apa kurangnya dia atau kelebihannya dia tadi pas waktu melakukan advertising itu? Mungkin dari siapa yang bisa, memberikan gambaran? Silakan. Kalau menurut saya, untuk iklan Berry Benka sendiri, kurang menampilkan produknya yang beraneka ragam ya, seperti mereka kan, tidak hanya, untuk di satu produk aja. Jadi untuk iklannya itu lebih, ditambahin produknya gitu. Jadi diversifikasinya kelihatan. Iya, betul betul, Jadi Terus kan yang heeh, boleh. untuk apa, modelnya tuh kasih modelnya yang menarik, yang misalnya yang orang terkenal, yang mungkin orang awam lebih paham gitu, orang umum lah gitu. Iya, betul. Betul banget, Kak Eva. Jadi kurang lebihnya, Berry Benka ini masih kurang terlihat ya, Kak, ya, untuk diversifikasi usahanya, kemudian diversifikasi produknya, itu masih kurang, detail dia untuk melihat apakah produk ini tuh cocok atau tidak season-nya, seperti itu ya, Kak, ya? Hanya dia menampilkan beberapa seperti tadi dia bilang basic, classic gitu kan ya. Terus juga dia, untuk dari segi talent-nya masih dirasa masih kurang bisa ngena ya di kita masyarakat karena, masyarakat Indonesia sendiri masih, based on talent ya, seperti itu. Mungkin dari saudari Safna mungkin ada reference yang, bisa kita upgrade lagi dari strategi branding-nya? Mungkin dari saya sendiri, tadi juga sempat ya kita, ulang 2 kali untuk iklannya. Nah itu juga mungkin jadi salah satu, koreksi mungkin ya untuk Berry Benka ini, mmm, atas, mmm, iklannya itu mungkin terlalu, cepat gitu ya, terlalu berpindah-pindahnya terlalu cepat sehingga, Iya. orang yang mau lihat produk ini atau lihat harga dan lain-lain itu, tidak terlalu jelas sehingga harus diulang-ulang beberapa kali gitu. Iya, betul. Jadi lebih ke timing ya, seperti itu ya, Iya, Safna? Iya, betul sih. Jadi kita sampai harus berulang kali, apalagi pakai bahasa Inggris juga kan ya. Tapi sebenarnya bukan masalah sih kalau mhm, language. Hanya saja dia untuk material, apa namanya, pesannya sendiri tuh kurang ngena ya. Apalagi ditambah untuk iya. talent-nya tadi, kurang eye catching juga ya untuk si talent-talent-nya, seperti itu. Jadi kita nggak kenal juga gitu kan, kurang well known lah istilahnya. Oke sih. Terus, mungkin ada lagi dari Kak Eva dan juga, Safna, ada yang perlu ditambahkan dari si, Berry Benka sendiri? Mungkin ya tampilan, cover-nya aja kali ya, biar lebih menarik gitu. Mmm, Karena mhm. mungkin karena dari ininya kan, dari segi tulisan juga kan emang dia, kayak krom gitu ya, kurang Mhm. kurang menarik gitu. Iya sih. Jadi kurang eye catching gitu ya, Kak, ya? Apalagi dia terlalu basic banget sih tulisannya. Kurang Iya, kurang bisa ngena sih ke kitanya. Jadi kurang, mmm, kurang ada variasinya harus sih. iya, variasinya harus ditambahin. Mhm. Terus kemudian kalau dari segi price-nya sendiri itu bagaimana ya? Tadi kan kita juga udah bahas ya cost Oh ya, leadership-nya. untuk harga juga kayaknya, harga dengan apa, model tampilannya juga, kurang sesuai juga ya kita Mmm,
masih mahal lah istilahnya untuk tampilan Mhm, model barangnya. iya sih. Jadi masih kurang affordable price ya. Kalau sesuai dengan tagline-nya dia cost leadership tadi masih belum sih. Belum mau masukin cost leadership juga sih ya. Atau mungkin dari segi, pemilihan mereka vendor untuk masuknya pun juga masih perlu dipikirkan ya, Kak, ya, harga pokok penjualannya dari vendor sendiri. Begitu ya, Kak Iya, Eva ya? iya benar. Oke oke. Terus dari Safna sendiri mungkin ada tambahan dari ininya, dari Benka, strateginya? Dari segi tampilan itu yang tadi saya sampaikan, tapi dari segi harga sendiri memang untuk tagline mereka yang, menarget pasar menengah ke bawah itu mungkin belum tepat ya, Mmm, lebih tepatnya mungkin menengah ke atas sih, iya gitu. sih. Kalau Safna sama Kak Eva sendiri udah pernah belum berbelanja di Berrybenka sejauh ini? Atau mungkin, membeli produknya Berrybenka di e-commerce lain kayak gitu? Saya Pernah sih sih. tapi di outlet. Oh langsung di outlet ya? Wah keren banget. Kalau di outlet gimana ya untuk dari segi kualitas, produknya sendiri Kak? Boleh dijelaskan Kak Eva? Kalau dari kualitasnya sih bagus ya. Mmm, Kita, karena lihat langsung ya, mhm, kalau misalnya di e-commerce, saya sih belum pernah gitu. mhm, Kalau langsung kita kan bisa melihat dengan selera sendiri ya, kita bisa mhm, pegang produknya juga gitu. iya sih. Mhm mhm mhm. Kalau si Safna sudah pernah mencoba untuk, berbelanja lewat situs online-nya atau mungkin e-commerce-nya? Untuk e-commerce belum pernah sih, tapi kalau untuk ke, tokonya langsung pernah. Mhm, langsung ke outlet-nya ya? Kalau boleh Iya. tahu untuk outlet-nya sendiri di tempatnya rekan-rekan ini itu lebih banyak di pusat perbelanjaan atau mungkin dia di ruko atau seperti itu? Pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan Oh, di jadi mall-mall. jadi dia mungkin lebih ke menengah ke atas ya tadi yang Safna juga sampaikan ya? Terus kalau dari segi tampilannya sendiri, maksudnya untuk season kayak gitu, mereka update nggak sih? Karena tadi kan dia, punya 1000 merek gitu kan ya. Jadi kita benar-benar membedah apakah ini beneran dia, untuk inventory-nya benar-benar mereka punya atau enggak gitu. Sering gonta-ganti nggak sih yang rekan-rekan tahu gitu? Kalau sejauh yang kita lihat sih ada ikut momennya juga ya, misalnya kayak momen kemarin terakhir kan, Natal Tahun Baru, Mmm, mereka mengikutin, jadi ada season-season-nya dia juga. mhm. Oh, jadi ada per season-nya ada ya? Iya. Kemudian kalau untuk dari segi packaging-nya sendiri, ini tadi kan kita coba ya, melihat untuk segi packaging-nya. Nah, ini, kalau menurut, Kak Eva dan juga Safna, untuk packaging-nya bagus atau mungkin terlalu basic, atau mungkin perlu ditambahin atau apa gitu, disesuaikan gitu? Iya, Untuk dari sekelas harga ratusan ribu sih Mhm. dengan packaging seperti itu, sudah sangat bagus sih menurut saya. Mhm, udah udah cukup lah ya, seperti itu ya? Iya. Iya sih. Tapi mungkin kalau menurut saya pribadi, saya lebih menyukai untuk per seasonal sih. Jadi Kak, misalkan kemarin perayaan untuk Imlek, oh ya, dia mengeluarkan packaging untuk Packaging. Imlek, seperti itu. Terus iya, seasonalnya misalkan untuk Christmas atau mungkin lebaran gitu kan lebih ini lagi ya, bentukannya, oh dibikin kayak bentukan ketupat gitu misalkan atau gimana gitu kan. Tapi untuk, saya pribadi sih belum pernah ya kalau baju. Cuman kalau memakai dari contoh aksesorisnya itu kan jam tangan. Nah itu untuk kualitasnya mohon maaf, masih under ya, dibandingkan yang lain gitu. Tetapi kan memang harganya sendiri juga, sangat lumayan murah sih, antara, sekitar 100 sampai 200-an seperti itu. Oh iya, sudah pernah berbelanja di outlet-nya kemudian mengalami kerusakan nggak rekan-rekan? Atau mungkin pernah nge-retur gitu barang dari Beriben kah? belum. Belum ya? Belum sih sejauh Belum ya? ini ya. Iya.
Karena Jadi dari segi pakaian jarang retur, karena kan kalau di toko Mhm. tuh pegang sendiri ya. Mhm, Iya, iya siap. bener bener. Jadi, kemungkinan untuk, apa namanya, retur tuh sangat minim lah ya. Iya. Iya. Oke oke. Oke, saya rasa udah cukup ya kita membahas tentang Beri Benka ini. Mungkin ke depannya, rekan-rekan bisa untuk lebih, apa namanya, lebih bisa membedah lagi, strategi apa aja yang akan ditampilkan oleh Beri Benka. Tapi sayangnya Beri Benka ini kalau di Indonesia sendiri masih kurang ya gregetnya seperti itu. Tapi nggak tahu juga ya nanti semoga aja ke depan dengan adanya, eee, pandemik ini kan pasca pandemik ini mereka mulai memperhitungkan untuk aliansi strategis atau mereka mau mendiversifikasi tadi seperti yang sudah Kak Eva sampaikan, dan juga dari Sapna sendiri mereka mungkin bisa mengaplikasikan ya untuk dummy portfolionya yang analisis SWOT-nya tadi apa saja faktor eksternal atau internalnya yang mereka harus perhatikan. Seperti itu kan ya? Iya. Oke oke. Oke, saya rasa cukup, untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih semuanya, sehat selalu untuk rekan-rekan dan kita tetap solid, juga, kepada dosen pengampu kita juga berterima kasih atas kesempatannya. Semoga ke depan kita masih tetap terus bisa bekerja sama, amin amin. Oke, saya rasa cukup sekian, selamat malam, selamat beristirahat dan sukses selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Kak Eva dan Safna. Sama-sama, Vivi.